Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nur Kolbi dengan NIM 3118129 dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi granul. Granulasi adalah pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikat tertentu. Granul dapat diproses lebih lanjut menjadi bentuk sediaan granul terbagi, kapsul maupun tablet. Berbagai proses granulasi telah dikembangkan, dari metode konvensional seperti slugging dan granulasi dengan bahan pengikat musilago amili hingga membentuk granul dengan peralatan terkini seperti spray dry dan freeze dry. Granulasi peleburan atau hot melt granulation merupakan metode pembentukan dispersi padat berbentuk granulat dengan bahan pengikat yang melebur di atas suhu kamar. Granulasi peleburan ini dapat digunakan untuk membentuk granul dengan bahan pengikat hidrofob seperti lemak dan wax dengan tujuan penyalutan dan pembentukan matriks sediaan pelepasan dimodifikasi. Keunggulan dari granulasi peleburan ini adalah tidak membentuk bahan pelarut, tidak memerlukan proses pengeringan, dan proses berlangsung cepat serta bersih. Selanjutnya, aspek yang harus dilakukan dalam evaluasi granul. Pertama, granulometri, yang kedua kandungan lembab, ketiga kecepatan alir, yang keempat sudut diam, yang kelima berat jenis, keenam uji kompresibilitas. Selanjutnya yang pertama granulometri. Granulometri adalah analisis ukuran dan distribusi ukuran-ukuran granul. Dalam melakukan analisis granulometri digunakan susunan pengayak dengan berbagai ukuran dengan mesh terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayak dengan mesh yang makin kecil. Tujuan granulometri adalah untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Ukuran granul sebaiknya seragam, hal ini sehingga dapat menjamin aliran granul dan juga keseragaman kandungan granul. Distribusi ukuran granul sebaiknya mengikuti kurva distribusi normal. Inilah alat yang digunakan untuk granulometri. Selanjutnya yang kedua, kandungan lembab adalah jumlah massa atau air yang hilang selama proses pemanasan dengan derajat 70 derajat Celcius. Kandungan lembab diukur dengan pemanasan gravimetrik menggunakan alat seperti moisture balance. Tujuan mengontrol kandungan lembab granul sehingga tidak akan menimbulkan masalah pada proses pencetakan dan produk akhir tablet. Kadar lembab yang tinggi dapat mengganggu aliran, menyebabkan penempalan pada mesin, dan meningkatkan risiko pertumbuhan mikroba. Kandungan lembab juga berkaitan dengan kadar zat aktif dalam granul. Diukur dengan pemanasan gravimetri menggunakan alat moisture balance. Persen Kb atau kandungan bobot sama dengan W1 per W kali 100%. Persen Kl atau kandungan lembab sama dengan Wa per W1. Wa sama dengan W dikurangi W1. Keterangan W sama dengan bobot awal setelah pengeringan pertama, W1, bobot akhir setelah pengeringan kedua. Inilah contoh alat moisture balance. Selanjutnya yang ketiga, kecepatan alir. Granul seberat 100 gram dimasukkan ke dalam flowability tester dan diratakan. Waktu yang dimasukkan seluruh granul yang melewati corong dicatat. Kecepatan alir dinyatakan sebagai waktu atau detik yang dibutuhkan untuk mengalirkan 100 gram granul. Jika granul kurang dari 100 gram, maka dihitung persamaannya.
Misal granul 550 gram, maka waktu tidak lebih dari 5 detik. Dikatakan memiliki sifat alir yang baik jika untuk 100 gram granul yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik. Diameter corong yang digunakan yaitu 128 sampai 132 mm dengan tinggi corong 325 mm terhitung dari pangkal mulut corong. Mengetahui kecepatan aliran dari granul sehingga akan menjamin keseragaman kandungan dan bobot dari tablet. Uji aliran terdapat dua metode, yaitu metode sudut baring, yang kedua metode corong. Pada metode sudut baring, semakin kecil sudut istirahat yang terbentuk, maka semakin baik alirannya. Pada metode corong, mengukur bobot granul yang mengalir dalam waktu tertentu atau waktu yang diperlukan untuk mengalirkan bobot granul tertentu. Inilah contoh alat uji kecepatan alir dengan metode corong. Selanjutnya yaitu yang keempat, sudut diam. Diameter dan tinggi kerucut yang terbentuk diukur, kemudian sudut diam dihitung menggunakan persamaan berikut. Theta sama dengan tan pangkat min 1 dikali H per R. Keterangan theta sama dengan sudut diam, H sama dengan tinggi kerucut, R sama dengan jari-jari kerucut. Selanjutnya yang kelima, berat jenis, yaitu yang terdapat bobot jenis sejati, bobot jenis nyata, bobot jenis nyata setelah pemampatan. Bobot jenis sejati diukur dengan piknometer. Bobot jenis nyata, ke dalam gelas takar masuk 100 gram granul, dibaca volumenya. Bobot jenis nyata sama dengan bobot per volume. Selanjutnya, pada bobot jenis nyata setelah pemampatan, ke dalam gelas takar masukkan 100 gram granul, mampatkan 500 kali dengan alat volumeter, lihat volume setelah pemampatan. BJ nyata setelah pemampatan sama dengan bobot per volume setelah pemampatan. Ini adalah rumus-rumus pada berat jenis nyata sama dengan B per volume sebelum pengetapan. Berat jenis nyata setelah pengetapan sama dengan B per volume setelah pengetapan. Selanjutnya adalah tabel hubungan antar sudut diam dengan aliran sangat baik 25 sampai 30, baik 31 sampai 35, cukup 36 sampai 40, cukup buruk 41 sampai 45, buruk 45 sampai 55, sangat buruk 56 sampai 65, sangat buruk lebih dari 66. Kemudian yang keenam, uji kompresibilitas. Granul sejumlah 100 ml dimasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian diletakkan pada motorized tapping device. Alat dihidupkan selama 5 menit. Diukur volume granul akhir setelah pengetapan, lalu ditimbang untuk mengetahui beratnya. Persen kompresibilitas dihitung dengan persamaan berikut. Persen kompresibilitas raw bulk dikurangi raw tapit dibagi raw bulk dikali 100%. Keterangan raw tapit, raw setelah pengetapan, raw bulk, raw sebelum pengetapan. Serbuk atau granul dikatakan dapat mengalir bebas bila serbuk sejumlah 100 ml yang dimasukkan ke dalam jumlah gelas ukur mengalami perubahan volume sesudah pengetapan kurang dari 20%. Semakin kecil kompresibilitasnya maka semakin bagus. Ini adalah alat yang digunakan dalam uji kompresibilitas.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.